Mengetahui informasi terkini dari bantuan evakuasi korban gempa di Turki yang dilakukan Tim SAR Indonesia atau INASAR, kita hubungi jurnalis Kompas TV yang juga ikut di sana. Ada Cindy Permadi langsung dari Adana, Turki. Cindy, selamat siang waktu Jakarta. Ini gempa kembali mengguncang wilayah Hatay. Bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya Irianda, kalau di Adana, kota Adana di Provinsi Adana sebenarnya aktivitas untuk pagi hari ini waktu Turki memang tidak terlalu ada perbedaan karena memang jaraknya jauh 200 km atau kalau melalui jalur darat sekitar 3 jam. Tapi tadi malam di kota Adana gempa bermagnitudo 6,4 itu juga terasa beberapa detik dan kami melihat beberapa warga pun juga keluar dari gedung kemudian juga tampak menelpon keluarga. Dan kalau untuk di area epicentrum untuk gempa bermagnitudo 6,4 itu di distrik Defne, ada di Provinsi Hatay, memang masyarakat tentu menjadi lebih waspada karena selang waktu dari gempa pertama yang betul-betul merusak Turki itu hanya berselang 2 minggu saja. Kemudian tercatat kalau data terakhir dari AFAD, Lembaga Penanggulangan Bencana Turki, per tengah malam tadi yang disampaikan lewat akun Twitter resminya, sudah ada setidaknya 32 gempa susulan, setidaknya sampai tengah malam tadi. Yang terbesar adalah yang bermagnitudo 5,8 dan epicentrumnya adalah di Samanda. Samanda ini masih di Provinsi Hatay dan Samanda ini adalah area pantai sehingga memang sempat adanya potensi ataupun juga peringatan potensi tsunami yang dikeluarkan oleh AFAD setinggi 50 cm potensi kenaikan permukaan laut, tapi selang tidak begitu lama berdasarkan hasil evaluasi dicabut kembali. Juga sampai tadi tengah malam waktu Turki sekitar 42 laporan masuk ke nomor telepon emergensi ataupun juga darurat sehingga tim gabungan dari AFAD, pemadam kebakaran, tim kedaruratan dari NGO dan lain-lain juga langsung menuju ke area yang terdampak di Provinsi Hatay untuk mencari bagaimana dampak ataupun juga apakah ada korban. Memang kalau sejauh ini hingga pagi hari ini ada 3 korban meninggal dunia sudah dicatat dan 213 korban yang dilarikan ke rumah sakit. Tidak menutup kemungkinan angka ini juga masih bisa bertambah dan ini akan terus diupdate kembali. Untuk tim INASAR memang tadi malam sempat dihubungi kembali oleh AFAD. Mereka posisinya sudah selesai sebenarnya masa dukungan bantuan pencarian dan juga penyelamatan hari Minggu kemarin, hari Senin. Presiden Erdogan juga sudah menyampaikan terima kasih sebenarnya dalam rangka menyelesaikan masa tugas 8 hari kemarin, tapi karena adanya gempa bermagnitudo 6,4 susulan 5,8, AFAD meminta tim SAR untuk standby lagi atau bersiaga lagi. Statusnya adalah standby on call, apalagi tim INASAR Indonesia juga sudah memiliki kualifikasi dari IEC, itu adalah standar internasional. Dan memang rencananya sejauh ini tim INASAR akan pulang atau kembali ke tanah air pada tanggal 23. Tapi menunggu instruksi terlebih dahulu. Tadi kami juga menanyakan kepada Kapus Dalops BNPB yang mengkoordinir bantuan-bantuan maupun juga misi kemanusiaan Indonesia untuk Turki. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa diperpanjang. Tapi sejauh ini sekali lagi tanggal 23 Februari adalah masih tanggal kepulangan dari tim INASAR. Begitu juga untuk tim Emergency Medical Team atau tim medis yang juga dikirimkan sejauh ini masih akan membantu operasional rumah sakit lapangan sampai tanggal 28 Februari. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apabila masih dibutuhkan bisa diperpanjang juga sampai tanggal 14 Maret 2023 setidaknya. Sudah ada kontak ataupun juga komunikasi dari otoritas setempat bahwa ada rumah sakit yang akan mengungsikan pasien-pasiennya. Ini juga terkait dengan gempa pada malam hari tadi. Dan rumah sakit lapangan sangat terbuka untuk menampung pasien-pasien rujukan itu karena ada fasilitas lengkap termasuk juga ruang operasi atau tenda operasi, tenda IGD dan juga tenda rawat inap yang dilengkapi dengan penghangat. Kemudian juga ada relawan mahasiswa yang bertugas sebagai penerjemah, Irianda. Iya, kalau melihat tebal jaket Anda dan kemudian juga beberapa hal di samping Anda ini terlihat terasa sangat dingin juga di sana sepertinya Cindy ya. Dan kemudian kalau tim INASAR sendiri yang rencana balik tanggal 23 ke Indonesia, fokusnya selama 8 hari ke belakang ini di mana saja dan hingga 2 hari ke depan nanti setidaknya ya sampai ada on call lagi mungkin ada koordinasi tertentu akan titik lokasi fokusnya ada di mana saja?
Ya, jadi memang kalau markas bantuan pemerintah Indonesia untuk Turki itu difokuskan di Provinsi Hatay, karena Provinsi Hatay ini masuk ke dalam satu dari 11 provinsi yang terdampak parah. Untuk tim Inasar sendiri poskonya ada di Antakya, di dekat Antakya itu banyak kompleks perumahan gedung bertingkat, karena memang kalau di Turki perumahannya ini adalah perumahan vertikal, banyak apartemen, sehingga kerusakan parah ada di sana, korban banyak ditemukan juga di sana, itu menjadi titik fokus pencarian dan juga penyelamatan. Kemudian kalau untuk 2 hari ke depan sejauh ini statusnya masih siaga on call tadi. Mereka sudah beres-beres sebenarnya, mereka sudah packing, sudah membersihkan peralatan, tapi memang sejak diminta untuk siaga dari malam tadi, peralatan sudah dikeluarkan kembali, seragam juga begitu. Tapi apabila tidak ada instruksi lanjutan dari AFAD, artinya AFAD masih bisa menangani penanganan gempa bermagnitudo 6,4 kemarin. Kemudian juga ada bantuan Irianda yang dikirimkan pemerintah Indonesia, tadi sudah berangkat dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Kalau tadi juga kami menanyakan BNPB, bantuan yang akan diberikan itu ada 3. Yang pertama juga adalah vaksin tetanus. Vaksin tetanus ini menyesuaikan permintaan dari pemerintah Turki. Ini nanti sebanyak 50.000 vaksin tetanus rencananya akan dikirimkan oleh pemerintah Indonesia untuk warga maupun juga masyarakat terdampak gempa dan juga petugas yang akan melakukan pembersihan puing-puing. Kemudian bantuan untuk Provinsi Kahramanmaras, kemudian untuk Provinsi Hatay, dan juga bantuan berupa selimut, kemudian tenda yang sesuai dengan untuk musim dingin, kemudian makanan siap saji, genset itu juga rencananya akan dikirimkan. Ini menjadi bantuan gelombang ketiga yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia. Menko PMK rencananya pada malam ini sampai besok akan berada di Turki. Rencananya juga akan ada koordinasi dengan otoritas tempat untuk menanyakan bantuan apa lagi yang bisa didukung oleh pemerintah Indonesia dalam membantu penanganan gempa di wilayah Turki, Irianda. Ya itulah tadi ya, tadi pagi juga kita tahu waktu Indonesia juga sudah dikirimkan bantuan, Cindy juga masih di sana bersama jurnalis Kompas TV Bondan Wicaksono. Terima kasih atas laporan kalian langsung dari Adana, Turki.